Uje, kalau kita pikir-pikir ya, kita sebagai umat Islam itu kita udah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah. Betul sekali. Kita mendapatkan sebuah mukjizat yang luar biasa, namanya Al-Quran. Betul. Nah, kenapa ya? Nih nanya aja nih, kenapa kok banyak orang di Indonesia yang ngakunya Islam tapi nggak bisa baca Quran? Ya, kepikiran nggak sih ya? Ada loh orang yang kayak gitu ngakunya Islam tapi dia nggak bisa baca Quran. Kayaknya perlu ditanyain sama mahasiswa yang ada di sini deh. Oh iya, di sini emang ada yang nggak bisa baca Quran? Enggak, Fit. Ini justru jadi tugas ke depan mereka. Oh iya. Justru jadi tugas ke depan mereka bagaimana caranya tidak ada lagi buta huruf Al-Quran. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Iya, soalnya kalau kita buta huruf Al-Quran berarti kita buta peta akhirat. Karena Al-Quran itu ibarat kompas buat yang tersesat, ibarat sebuah GPS. Dan Al-Quran itu adalah surat cinta yang datang dari Allah. Surat cinta yang datang dari Allah, subhanallah. Kalau jadi ingat nih, kalau misalnya zaman dulu nih, kalau dapat surat cinta gitu ya, hati itu deg-degan, meledak. Itu kalau dapat surat, itu dilipat, disimpan dalam dompet. Waduh, kalau lagi kangen dibuka, dibaca, terus diciumin ya, Fit? Diciumin. Padahal nggak wangi, Subhanallah, ya. Itulah Al-Quran. Subhanallah. Harusnya Al-Quran seperti itu. Iya. Nah, Uje bicara Al-Quran, saya mau nyapa dulu pemirsa. Oke, ya, karena sesuai dengan tema kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kembali lagi kita bersilaturahim dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, tentunya kali ini kita akan disiarkan langsung dan kita disiarkan langsung dari Mahat Takhusus Pesantren Tinggi IIKI Jakarta yang merupakan asuhan dari Dr. Ahmad Fatoni. Buat Anda yang berada di sekitar daerah Pamulang ya. Daerah Pamulang ya. Silakan kalau Anda mau bergabung bersama kami ya. Nanti di sini ada Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dan juga guru-guru kita yang akan membahas mengenai Al-Qur'an. Kenapa? Karena tema kita kali ini adalah Indonesia membaca. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada apa saja? Karena apa ya? Karena cukup banyak orang Islam yang ada di Indonesia mengadakan pembenaran untuk dirinya sendiri dengan tidak membaca Al-Qur'an. Macam-macam alasannya. Ya nggak sih Uje? Betul sekali. Betul ya Uje ya. Nah, padahal Fit, maaf ya Fit, itu Twitter ya Allah hampir setiap 3 menit diperiksa. YM juga begitu, hampir 5 menit diperiksa. Itu langsung belum apa-apa update status misalnya Facebook ya kan? Betul. Gitu. Facebook juga begitu. Kenapa untuk urusan-urusan seperti itu kita selalu update, tapi buat Quran enggak? Padahal update-nya Quran sampai akhirat loh, Fit. Allah. Iya, kalau kita update status Facebook atau yang lain-lainnya, itu kan hanya per hari ini. Iya, kadang yang nggak penting lagi di sini. Lebih banyak yang nggak penting malah sebetulnya daripada yang penting. Iya benar emang gitu ya. Oh iya, berarti Facebooker semua nih di sini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan bicara mengenai Al-Qur'an karena nanti di sini juga selain ada Ustaz Jeffrey Al-Bukhari juga akan hadir dan juga sudah hadir bersama-sama kita Kiai Haji Profesor Dr. Hasim Sako Muhammad dan juga Dr. Ahmad Fatoni. Pemirsa, kita akan bahas dengan tema Indonesia membaca. Inilah dia Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di bulan Ramadan ini juga terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu turunnya Al-Quran. Seperti yang ditulis dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelas-penjelas. Mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa ada di antara kamu di dalam bulan itu, maka berpuasalah. Begitu istimewanya bulan Ramadan dan begitu istimewanya peristiwa turunnya Al-Quran ini. Nah karena itu pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu Indonesia membaca. Mengajak Anda, diri saya sendiri dan juga kita yang ada di sini untuk kembali lagi kepada Al-Quran. Yuk kita baca Al-Quran yuk. Nah coba kalau misalnya ada yang nggak tepat atau ada yang nggak paham, kita bahas sama-sama di sini. Nah Uje bicara mengenai turunnya Al-Quran nih Uje. Itu kan peristiwa yang
luar biasa. Betul sekali. Oleh Rasulullah SAW, badannya menggigil, gemeteran dan segala macam. Saya jadi ingat lagunya Uje. Kok? Ya, kan ada lagunya kan? Mari kita membaca Al-Quran, satu firman-Nya Tuhan, sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Turun. Ya, turun. Karena Quran turun. Tanamkan dalam hatimu Al-Quran, jadikanlah petunjuk, penerang jiwa hamba beriman kepada Allah. Ingatlah satu peristiwa besar, tatkala Rasulmu berada di dalam gua. Hiuralah namanya, datanglah Jibril membawa firman-Nya, Allah yang Esa, Iqra bacalah, ma'ana biqari. Iqra bacalah, ma'ana biqari. Iqra bacalah, ma'ana biqari. Terus Rasul dipeluk, menggigil. Sebab itu, subhanallah, itu dahsyat. Allahu Akbar ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terus nggak percuma hafal. Subhanallah. Fit minimal 5 juz. Allahu Akbar. Saya sih 1 doang. Apa? Juz Al-Pokat. Ya. Kemarin Fit, teman gue Fit, keren. Allah. Baru 3 hari puasa, baca Quran udah juz 29. Subhanallah. Hebat. Mulainya dari mana? Juz 30. Allah. Inilah kekonyolan kita ya. Uce, cerita dong tentang peristiwa turunnya Al-Quran, supaya kita bisa memaknai kembali tentang peristiwa nuzul Al-Quran ini, nuzul Quran ini, sehingga nanti kita bisa kembali lagi yuk kita baca Quran yuk. Silakan Uce. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أنت السلام semua ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini jangan pada lemes, kenapa sih? Ini lemesnya pada pengen pulang nih Fit, ketahuan Fit. Puasa Uje. Bukan puasa, ini kangen pengen pulang. Orang gua tadi subuh waktu salam-salam sahur pada mau nangis. Banyak. Aduh ya Allah ya Karim, subhanallah. Saking kangen dan rindu sama keluarga. Iya subhanallah. Orang dari puasa hari pertama aja udah nyanyinya Lebaran sebentar lagi. Baru hari pertama. Terus mungkin kali gini Fit, mahasantri yang ada di sini nih pengen buru-buru pulang, pengen nunjukin apa sih yang udah didapat dari Ma'had
Khusus. Ya itu. Ya. Pesantren tinggi iki. Ya, itu kerjaannya David buat nyebutin, bukan saya. Maha takhusus. Iya, takhusus. Ya, apalagi mereka ini yang paling lama berapa tahun? Emang berapa tahun sih di sini? 4 tahun setengah, enggak seumur hidup. Bagus tahu seumur hidup ya, Ustaz Maria Ulfa seumur hidup beliau. Iya, artinya beliau tetap mengabdi ya. Nih sehat. Jadi waktu saya seumur kecil gini nih, dia waktu saya seumur gini, ini anak siapa nih? Waktu saya seumur gini, itu yang ngefansnya sama beliau-beliau gitu kan. Ustaz Muammar, Ustaz Humaidi ya, Ustaz Maria Ulfa. Itu Masya Allah. Dari kecil ngefans, dengerin. Allahu Akbar, Fit. Jadi memang kebiasaan dari kecil, Fit. Gini, mohon maaf, Uje tidak terlalu tertarik untuk menceritakan sejarah turunnya Quran. Karena kalau kita balik lagi ngomong sejarah, itu lagi, udah pada apal, Fit. Udah pada tahu kalau Quran itu diturunkan di Goa Hira. Diturunkan di mana, sayang? Surat apa yang pertama dituruni? Ya, pemalu semua anak-anak di sini. Surat Al-Alaq ya. Itu udah tahu, udah hafal di luar kepala. Saking hafalnya di luar kepala sampai lupa lagi. Soalnya hafalnya di luar kepala, bukan di dalam kepala. Nah, Uje lebih tertarik begini. Apa sih yang membuat seseorang itu jadi malas baca Quran? Ya. Gitu kan? Jadi ninggalin Quran. Kok Quran itu seperti sesuatu yang tidak menarik? Kenapa? Karena Quran gak ada audio visualnya, Fit. Hanya bentuk teks belaka. Tapi ketika kita disuruh nonton film, misalnya film Cinta Fitri lah misalnya gitu ya. Oh itu. Waduh, itu sampai episode berapa sekarang Cinta Fitri? Hah? Berapa? Ustazah berapa sekarang? Mi, berapa Cinta Fitri? Ya, itu kok lebih menarik, lebih luar biasa, gitu kan? Ada apa ini? Ini kenapa? Termasuk orang-orang yang ketika menyanyi, ketika hatinya gundah gulana aja, ketika hatinya resah, ketika diputusin, gitu kan? Terus dia dengerin lagu, sesungguhnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku gila. Itu begitu dengar lagu ini langsung, ih gue banget. Kok gue banget? Tapi apakah pernah ketika kita mendengarkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Begitu dengerin innal munafik, sesungguhnya orang munafik, kayaknya gue banget, munafik gue banget. Ini gak pernah gitu ya. Aneh gitu, kenapa kalau lagu gue banget gitu. Tapi begitu perkara, saya kayaknya orang munafik, saya kayaknya orang yang tidak pernah bayar zakat, kayaknya saya orang yang malas puasa, kayaknya saya orang yang paling sering ninggalin sholat, kayaknya saya orang yang memang benar-benar suka durhaka sama orang tua, gak pernah taat hormat sama guru. Itu kenapa gak muncul? Gue banget, enggak. Tapi buat lagu, semuanya adalah tentang perasaan cinta. Maaf, ketika seorang perempuan sakit hati, dia dengerin lagu tentang cinta, kemudian besok gantung diri, itu banyak. Apa pernah ada orang sakit hati gitu kan, terus baca Quran, malamnya gantung diri? Itu nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada. Bukan hampir tidak ada, memang tidak ada. Ini membuktikan bahwa Quran adalah dawa, obat hati. Jangan dia masih diterusin apa? Ya, lanjutkan aja. Serius nih? Udah gini-gini aja. Lagi seru. Jadi Al-Quran itu adalah obat hati. Obat hati. Terus lagi begini, Fit. Lihat, orang membaca Quran itu akan lebih tentram, lebih tenang. Ya, lebih tenang. Lihat aja kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang ngedengerinnya tenang. Allah. Saking tenangnya tidur. Itu menunjukkan bahwa memang suasana batinnya pun langsung berada di zona alfa. Betul. Gitu kan, ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sok tahu deh David zona alfa apaan sih ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi, kita akan bahas. Sekarang bagaimana seandainya
kita umat Islam ini bisa benar-benar faham, ya, kita semua mau untuk faham dan bisa memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup, tidak hanya di mulut kita, tetapi dalam tatanan aplikatif atau pelaksanaannya. Nah, nanti kita juga akan minta guru-guru kita untuk berbicara juga, dan juga tentunya dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tetap di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم. Ya, buat Anda yang sekarang berada di seputar Pamulang, boleh mampir ke sini, kita tunggu ya. Di Mahat Takhasus Pesantren Tinggi IQ Jakarta yang merupakan asuhan dari Dr. Ahmad Fatoni. Buat Anda yang baru bergabung, tema kita kali ini adalah membicarakan tentang Indonesia membaca. Membaca apa? Pastinya membaca Al-Quran, dalam rangka menyambut nuzulul Quran tentunya. Tadi Uje sudah sempat menyinggung bahwa dengan membaca Al-Quran, hati kita jadi tentram. Quran adalah surat cinta dari Allah. Pada saat kita dapat surat dari pacar atau dari suami atau orang yang kita sayangi, hati kita pasti merasa tentram. Sudahkah kita memperlakukan Al-Quran seperti surat cinta tersebut? Padahal surat itu benar-benar dari Sang Maha Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran obat hati. Nah, sekarang bagaimana kalau Al-Quran sebagai way of life? The way of life. The way of life. Yang benar gimana? The way of life. The way, the why. The why kenapa? Iya. Kenapa of life? Iya, Quran jadi jawaban juga. Kenapa kita harus hidup? Quran jadi jawaban. Oh iya, nanti, iya. Pokoknya suka-suka kita aja udah. Yang Ustadz kan Uje. Saya mah bukan Ustadz, saya Ustadz jadi-jadian. Ya, saya bukan ulama, saya ubaru. Ya, beda kan ulama dengan ubaru lain ya. Kalau ulama soleh-soleh ya, bertanggung jawab, ilmunya bisa dipertanggungjawab. Kalau saya mah enggak ya, ilmunya ilmu akal-akalan, seakalnya aja udah. Oke, ngomongin soal Quran, Allahu Akbar, untuk melihat dan mengetahui ketinggian derajat seseorang, kan kata Rasul, di mana dia berhenti membaca Quran, di sanalah letak kedudukan seseorang. Betul nggak sih? Halo? Ya apa? Kalau nggak salah gitu ya, Kiai ya. Ini Masya Allah. Di mana dia berhenti membaca, di situlah posisi dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagaimana dengan ini yang pada khatam? Aduh, Allahu Akbar, enak fit, lagi bengong. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Tuh, kalau di sana enak. Siapa bilang Quran nggak bisa dibuat indah? Bisa. Selama ini orang berpikir hanya nyanyi. Malam ini gitu kan, ku sendiri